permasalahan nih yang terjadi yang sering kali kami temui terkait dengan masalah RAP ini biasanya terjadi karena ada misunderstanding, ada persepsi yang berbeda antara BPD dan kepala desa. Halo semuanya, kembali kita bertemu dan di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, topik yang sering dibicarakan oleh orang-orang desa terkait dengan hubungan antara kelembagaan yang ada di desa. Dalam hal ini hubungan antara kepala desa versus BPD. Namun kita akan lebih spesifik membahas hubungannya terkait dengan rencana anggaran dan biaya atau RAP. Bagi teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Altin Swalang, saya mantan kepala desa, dan mari dukung channel ini dengan memberikan subscribe agar supaya kami bisa terus memberikan konten-konten, mendapat dukungan untuk berbagi dengan seluruh teman-teman semua. Dan saya ingin memberikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan, terutama dalam video sebelumnya. Banyak dukungan dari teman-teman yang diberikan kepada kami lewat komen ataupun dengan teks kepada kami, memberikan semangat kepada kami, memberikan dukungan yang berarti. Dan ini juga mengingatkan kepada kami tahun 2011 sebelum memulai konten lewat YouTube, ternyata kami pernah memberikan tulisan tentang desa. Jadi kalau teman-teman mau googling di Google, ketikan otonomi desa ditambah dengan powerful atau powerless, akan ada tulisan kami yang pernah kami bagikan pada tahun 2011. Tahun 2011 belum ada undang-undang tentang desa, karena undang-undang tentang desa tahun 2014 baru lahir. Jadi intinya semangat untuk berbagi ide dan gagasan terkait dengan membangun Indonesia dari desa tidak hanya ketika kami diberikan kepercayaan lewat jabatan, tapi itu sudah menjadi embrio karena kebetulan kami juga dilahirkan dari seorang orang tua yang merupakan perangkat desa dan pernah menjadi kepala desa dan menjadi ketua BPD, dan saya juga secara pribadi merupakan mantan kepala desa. Ini yang membuat semangat untuk membangun Indonesia dari desa sudah menjadi bagian dalam pribadi kami. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada teman-teman semua, dan intinya saya ingin sampaikan di sini bahwa walaupun saya sudah tidak diberikan lagi kepercayaan lewat jabatan di dalam pemerintahan, namun semangat kami untuk berbagi ide, berdiskusi dengan teman-teman untuk membangun desa yang kita cintai akan terus kami lakukan untuk menjadikan Indonesia ini lebih maju, dimulai dari desa. Nah, permasalahan nih yang terjadi yang sering kali kami temui terkait dengan masalah RAP ini biasanya terjadi karena ada misunderstanding, ada persepsi yang berbeda antara BPD dan kepala desa. BPD biasanya beranggapan bahwa dalam rangka fungsi pengawasan, BPD perlu mengetahui terkait dengan RAP. Sementara persepsi dari pemerintah desa beranggapan bahwa karena RAP ini ditetapkan melalui peraturan kepala desa, bukan dari Perdes, maka BPD tidak mempunyai hak untuk membahas itu. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kedua persepsi ini, dengan kedua anggapan, karena dari masing-masing sudut pandang ada benarnya. Namun, mari kita lihat dulu ke belakang. Sebelum ada Permendagri nomor 20 tahun 2018, peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan itu diatur dalam Permendagri 113 tahun 2014. Nah, ada perbedaan yang signifikan sebenarnya. Ini menjadi titik tolak perubahan dari pengelolaan keuangan desa. Nah, di dalam Permendagri 113, RAP itu menjadi bagian di dalam Perdes APBDes. Artinya ketika menjadi Perdes, maka Perdes ini harus dibahas dan disepakati bersama dengan BPD. Nah, pada tahun 2018 dengan adanya Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, di mana ada beberapa
beberapa hal mendasar yang berubah di dalam pengelolaan keuangan. Salah satunya adalah fungsi dari bendahara. Bendahara dijabat oleh kaur keuangan yang melaksanakan fungsi bendahara, sehingga jabatan bendahara dihapus dalam struktur pemerintah desa yang baru, menyesuaikan dengan Permendagri pengelolaan keuangan desa ini. Nah, hal mendasar lainnya yang berubah adalah kepala desa menerbitkan atau menetapkan peraturan kepala desa tentang penjabaran dari Perdes APBDes. Artinya, penjabaran Perdes APBDes yang ditetapkan oleh kepala desa melalui peraturan kepala desa itu memuat seluruh rencana anggaran dan biaya. Jadi jelas di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, RAP tidak lagi ditetapkan di dalam Perdes. Artinya RAP tidak lagi dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan kepala desa. Tetapi RAP menjadi bagian dari penetapan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. Pertanyaan selanjutnya, apakah BPD tidak lagi bisa terlibat di dalam penetapan RAP? Untuk memahami itu, kita juga harus tahu tentang proses penetapan anggaran di desa. Nah, ada tiga proses yang perlu dipenuhi di sebuah desa dalam penetapan anggaran. Proses yang pertama, proses demokratis. Yang kedua ada proses politis. Dan yang ketiga, proses teknokratis. Proses demokratis, saya berikan contoh, kegiatan atau aspirasi atau usulan dari masyarakat perlu untuk ditampung dan dibahas di dalam musyawarah desa, khususnya dalam kegiatan penetapan anggaran. Nah, yang kedua, proses politis. Kita tidak perlu terlalu muluk-muluk membahas politik di desa karena memang politis ini dilarang di dalam kegiatan pemerintahan desa. Kepala desa saja dilarang merupakan anggota partai politik. Perangkat desa juga demikian, dilarang merupakan anggota dari partai politik, termasuk juga BPD tidak boleh merupakan anggota partai politik. Jadi apa yang dimaksud dengan proses politis dalam penganggaran di desa? Nah, proses politis dalam penganggaran di desa, saya berikan contoh yang sederhana. Seorang kepala desa ketika dia mencalonkan diri menjadi kepala desa, dia harus menyampaikan visi dan misi. Nah, visi dan misi kepala desa ini juga harus diperjuangkan untuk menjadi kegiatan atau dianggarkan. Karena coba bayangkan ketika seorang kepala desa yang pada awalnya menyampaikan visi dan misi, namun pada akhir masa jabatan tidak ada satupun proses atau tidak ada satupun visi dan misi yang dia sampaikan di awal masuk menjadi sebuah kegiatan. Pasti masyarakat akan berkata bahwa seorang kepala desa ini memberikan janji-janji yang manis. Nah, itu proses demokratis dan proses politis. Proses yang ketiga terkait dengan penganggaran adalah teknokratis. Kata teknokratis ini diambil dari kata teknokratik, atau kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, teknokratis adalah proses pengambilan keputusan di dalam pemerintahan di mana kajian-kajian teknis menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, terkait dengan penganggaran di desa, apa saja hal-hal teknis yang menjadi bagian penting dalam proses penganggaran? Misalnya saja dalam penetapan RAP yang kita bahas ini. Nah, penetapan RAP ini merupakan proses teknokratis. Ada standarisasi di sana, ada koefisien di sana yang tidak bisa sembarang diberikan dalam sebuah perencanaan anggaran. Harus disusun oleh orang yang berkompeten, yang mempunyai kemampuan teknis. Jadi mungkin dengan penjelasan ini bisa menjawab pertanyaan tadi, di mana proses penganggaran itu harus melalui proses demokratis, politis, dan teknokratis. Nah, pertanyaan yang tadi, apakah BPD kemudian tidak bisa terlibat dalam proses penetapan RAP? Jawabannya adalah iya, karena proses penetapan RAP, proses teknis ini harus dilaksanakan oleh orang teknis. Tidak boleh lagi
ditetapkan tanpa melalui proses teknis. Oke, semoga penjelasan tadi bisa memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan ini, bahwa proses penyusunan RAP itu harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kapasitas untuk itu. Nah, apakah dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa BPD tidak bisa terlibat dalam penyusunan RAP? Oke, jika kita membaca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018, sudah jelas bahwa BPD tidak bisa lagi terlibat berdiskusi atau melakukan tawar-menawar terkait dengan penetapan RAP. Apakah bisa disimpulkan bahwa RAP itu tidak lagi melibatkan BPD dalam penyusunannya? Ya, memang benar. RAP tidak lagi melibatkan BPD dalam penyusunannya. Tapi bukan berarti bahwa RAP ini tidak bisa diketahui oleh BPD. Sekali lagi, RAP atau Perdes tentang penjabaran APBDes, di dalamnya ada RAP, bukan merupakan dokumen rahasia negara. Tidak ada dokumen rahasia negara dalam Perdes ataupun peraturan kepala desa terkait dengan anggaran, karena ini terkait dengan keterbukaan informasi publik. Jadi, jika demikian, maka siapa saja dapat mengetahui Perdes tentang APBDes, siapa saja dapat mengetahui tentang peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. Jadi clear. RAP itu tidak lagi dibahas antara BPD dan kepala desa, tapi bukan berarti bahwa RAP ini tidak bisa diketahui oleh BPD. Bahkan masyarakat siapapun itu yang ingin mengetahui terkait dengan anggaran, baik itu APBDes, Perdes APBDes maupun peraturan kepala desa terkait dengan penjabaran APBDes, bisa mengetahui dan bisa mengakses sumber informasi tersebut. Semoga video ini bisa mencerahkan, dan jika ada pendapat, ada yang ingin kita diskusikan, silakan tuliskan di kolom komentar, dan dengan senang hati kita akan bahas itu, baik dalam diskusi lewat komen-komen maupun dalam konten-konten selanjutnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Jika video ini bermanfaat, silakan klik komen atau dapat dibagikan. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis dan tidak bayar. Saya Altin Swalang mengucapkan terima kasih untuk kita semua. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Thank you.